Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam 5 tahun terakhir. Sejumlah infrastruktur konektivitas seperti jalan dan jembatan dibangun. Rasa bersyukur, alhamdulillah, saya merasa terbantu, ekonomi saya makin lancar, saya mau kemana-mana bisa gitu, maksudnya. Alhamdulillah saya bersyukur ada jembatan itu, saya ditolongin gitu maksudnya. Oh, sangat-sangat strategis. Jadi jembatan ini sangat-sangat strategis dan sangat-sangat dinantikan. Jadi memang waktu itu jadi kendala waktu Trans Kalimantan ini jembatan Tayang. Pembangunan infrastruktur jembatan sangat penting untuk menghubungkan wilayah yang terpisah karena sungai. Geografis wilayah Indonesia dikelilingi pegunungan, lembah, dan sungai. Kondisi ini sering memisahkan masyarakat dari lokasi tempat tinggal dengan berbagai layanan dan fasilitas umum seperti sekolah, pasar, puskesmas, maupun kantor pemerintahan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan, seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menyebabkan hambatan konektivitas dan memperlambat laju perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana transportasi darat masih menjadi program prioritas utama yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sepanjang tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR telah membangun jalan tol sepanjang 246 km dari target 339 km. Selain jalan tol, telah dibangun pula jalan baru sepanjang 463 km dari target 500 km. Pembangunan jembatan dengan target 2.022 meter dan tercapai sepanjang 16.923 meter. Selanjutnya, pembangunan flyover dengan target 2.815 meter dan tercapai 987 meter. Total pengerjaan jalan dan jembatan menyerap anggaran sebesar 97,52% atau sebesar 47,25 triliun rupiah dari total 48,45 triliun rupiah. Pembangunan jalan dan jembatan gencar dilakukan pemerintah di seluruh penjuru Indonesia, khususnya di perdesaan. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Kalau masih sekarang sebetulnya adalah sejak zamannya Pak Presiden, yaitu membangun dari pinggiran, itu ya tadi yang jembatan-jembatan yang bisa menumbuhkan perekonomian, gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah konektivitas, di mana dari konektivitas itu yang bisa menumbuhkan
perekonomian antar wilayah yang ada di tempat tersebut, sehingga dengan adanya pembangunan-pembangunan baru, baik jalan maupun jembatan, sehingga daerah yang tadinya tidak ada koneksivitas sehingga ekonominya tidak tumbuh, dengan adanya jalan dan jembatan itu bisa tumbuh. Intinya ke sana, arahnya ke sana. Jadi jembatan itu sangat menarik ya, karena jembatan itu memungkinkan terjadinya yang namanya hub. Ya. Jadi kalau desa itu kan tersebar ya. Nah sekarang kalau tersebar itu berarti kan jadi mahal, harus kemana-mana ya. Makanya ada pedagang pengumpul. Tapi kalau ada jembatan, itu akan mengumpul di sekitar jembatan. Ya, jadi pedagang pengumpul maupun petani ya, itu tidak perlu kemana-mana lagi, dia tinggal ke ujung jembatan. Sementara yang di seberang sana, bukan kota, sebenarnya desa yang besar, itu ada di ujung jembatan. Jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan tempat yang pisah karena kondisi geografis. Kementerian PUPR mencatat, pada tahun 2019, sekitar 85,98% atau sebesar 438.816,6 km atau sebanyak 15.847 jembatan dalam kondisi mantap dari total 510.366,2 km atau 18.648 jembatan. Pembangunan infrastruktur jembatan turut disertai pembangunan jalan akses di sekitar jembatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah. Sedangkan definisi jembatan secara umum berdasarkan pasal 86 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan menyebutkan bahwa jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan atau di atas permukaan tanah. Perlu saya sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah adalah penyelenggaraan jalan nasional, yaitu jalan arteri primer, jalan kolektor primer 1, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Sedangkan wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa. Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab atau dilakukan pengerjaan oleh pemerintah kabupaten, salah satunya adalah Jembatan Terusan Bojonegoro Blora (TBB) yang dibangun atas kerjasama Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jembatan TBB merupakan jembatan harapan yang sudah lama diimpikan oleh warga di dua kabupaten tersebut. Walah, sebelum ada jembatan pakai ini, Bu, perahu. Susah sekali itu. Kalau akan lewat itu nunggu antri satu-satu, tinggal ngelumpukkan tiang yang nak dereng tiangnya kata dereng mangkat mungkin. Jam 7 sampai jam 8 kadang-kadang itu kalau pagi, kalau malam sudah nggak bisa. Nah, saya bekerja jual ikan di sini
merasa senang karena adanya jembatan. Sebelum ada jembatan itu, saya itu naik perahu dalam kesulitan, kadang kesiangan. Karena ada jembatan ini, saya senang karena transportasi antara Jawa Tengah dari Jawa Timur itu tidak terhambat. 3 Januari 2021, kita akan menyaksikan sinergi yang luar biasa antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta wujud nyata komitmen untuk membangun negeri. Dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin, kita berikan tepuk tangan. Inilah jembatan penghubung Bojonegoro-Blora. Pada 3 Januari 2021, Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TPB) diresmikan oleh 3 menteri, Menteri Sekretaris Negara Mensesdek Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pemerintah mengapresiasi inisiatif pembangunan jembatan TPB yang diprakarsai oleh 2 kabupaten, Blora dan Bojonegoro, yang berada di lintas provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jembatan ini melintasi Sungai Bengawan Solo dan menghubungkan antara Desa Luwi Haji, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan Desa Mendem, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Masyarakat Blora Selatan ini memang sudah memimpikan jembatan itu sejak lama, sejak dari Orde Baru, di mana pada saat setiap usia lemburan bank itu selalu dimunculkan, karena memang mobilitas teman-teman atau warga masyarakat Blora Selatan, khususnya di Desa Medalem ke arah Bojonegoro ini cukup besar. Ada dua ketergantungan di antara 2 kabupaten itu. Nah, pada saat itu memang selalu mengalami kebuntuan, di mana ada banyak kendala, salah satunya adalah anggaran, karena Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro memiliki keterbatasan APBD. Kemudian di 2017 kita gagas kembali, dan kemudian kebetulan APBD Bojonegoro sudah lumayan baik, dan kita punya koordinasi yang baik dengan teman-teman OPD Bojonegoro. Kemudian Ibu Bupati yang baru ini kemarin juga menyambut juga dengan baik, sehingga 2019 ini sudah bisa dilakukan kerjasama atau kepastian. Untuk Blora dari 2019-2020 kita menyusun AMDAL, kemudian DED, juga ada pembebasan tanah, kemudian kita juga membuat jalan penghubung dari jembatan sampai ke jalan besar. Kemudian dari Bojonegoro, ini kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan juga banyak. Mulai muncul dari studi kelayakan, kemudian membuat sertifikasi jembatan, dan kemudian membangun jalan masuknya itu dari jalan nasional. Ini sekitar 7 kilo atau 6,9 kilo ini dibangun dari Bojonegoro, juga konstruksinya. Jadi seluruh konstruksi jembatan ini dibiayai dari APBD Bojonegoro, sekitar hampir 90 miliar atau 89, sekian kalau di kontraknya. Kemudian kalau dari Blora kita hanya membangun jalan penghubungnya saja. Jadi seluruh konstruksi jembatan adalah milik Bojonegoro. Dan di dalam UKL-UPL-nya juga disebutkan bahwa nanti pemeliharaannya tidak lanjutnya adalah menjadi kewenangan atau hak dari Pemkab Bojonegoro. Tapi jalan ini dibangun sekitar 200 meter dengan pilar kami menggunakan beton bertulang, dan struktur atas jembatan kami menggunakan full baja. Semangat Kabupaten Bojonegoro memang perbaikan infrastruktur. Saya kira tidak hanya di Bojonegoro ya, secara skala nasional kegiatan infrastruktur itu menjadi prioritas. Jadi bukan seberapa besar dana yang kami gelontorkan untuk itu, tapi kami lebih ke manfaat. 1-2 tahun pasti mungkin belum terasa.
5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dengan adanya pembangunan jembatan, pembangunan jalan, itu akan membuka akses. Membuka akses ini yang jadi tujuan utama dari Pemkab Bojonegoro. Kita tidak memandang ini punya siapa, ini menjadi tugasnya siapa, tapi karena kita memang hidup dalam satu negara ya. Negara, akses ini harus terbuka, warga harus mempunyai akses yang jelas, akses yang bagus untuk mengembangkan perekonomian. Menindaklanjuti pembangunan jembatan ini, pemerintah pusat akan mengembangkan wilayah sekitar dengan membangun atau memperbaiki 3 akses jalan, yakni Jalan Napis Tambak Rejo hingga Watu Jago sepanjang 14 km dengan lebar 7 meter. Berikutnya, perbaikan jalan dari Kecamatan Ngambon hingga Pasar Dawe Kecamatan Sekar sepanjang 14 km yang diperkirakan selesai pada tahun 2022. Perbaikan jalan selanjutnya dari Pasar Dawe melalui Karangjati Ngawi hingga menyambung ke Jalan Nasional. Ini sedang kita susun roadmap-nya menjadi prioritas kami untuk membangun akses jalan dari jembatan menuju arah bandara. Memang kondisinya belum semua baik, tapi ini secara berlahan. Tahun ini juga ada anggaran ruas-ruas yang memang menghubungkan antara jembatan dengan bandara ini kita akan bangun. Termasuk nanti kita juga akan mohon dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mensupport ini, karena memang PR kami soal infrastruktur ini, jalan kabupaten di Blora ini hampir 75% rusak. Nah, ini menjadi PR kita. Oleh karena itu kita juga ini karena sudah masuk proyek strategis nasional bandara ini, tentunya kita harapkan nanti dapat mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk ikut bersama-sama membangun anggarannya untuk akses dari jembatan menuju ke bandara. Jembatan terusan Bojonegoro Blora kini kokoh melintasi Sungai Bengawan Solo yang memisahkan 2 kabupaten, Blora dan Bojonegoro, menciptakan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Hal serupa juga turut dirasakan oleh warga di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dengan jembatan Tayan yang menjadi simbol dan kebanggaan Provinsi Kalimantan Barat, menghubungkan dengan 3 provinsi lainnya yang sebelumnya dipisahkan oleh Sungai Kapuas. Presiden Joko Widodo meresmikan pemanfaatan Jembatan Tayan atau yang juga disebut Jembatan Pak Kasih pada 22 Maret 2016. Jembatan ini merupakan ikon Kalimantan Barat yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau yang berjarak 112 km dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Perlu kami sampaikan, sebelum pembangunan jembatan Tayan ini, transportasi yang digunakan adalah melewati Sungai Kapuas, dan itu sangat-sangat sulit sekali. Jembatan Tayan ini sendiri adalah menghubungkan Trans Kalimantan, mulai dari Kalimantan Barat, kemudian nyambung ke Kalimantan Tengah, kemudian ke Kalimantan Selatan, kemudian ke Kalimantan Timur, sampai ke Kalimantan Utara.
Jadi sebelum 2014 itu yang jadi kendala untuk menghubungkan Trans Kalimantan ini adalah jembatan Tayan itu sendiri. Nah, seperti tadi saya sampaikan, sebelumnya itu menggunakan ferry. Menggunakan ferry yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, cuma ngantrinya kadang-kadang sampai berjam-jam, mungkin bisa 2 jam atau 3 jam. Yang lebih apesnya lagi kalau pas malam hari, ketika jam operasional ferry itu sudah selesai, maka mobil harus ngantri di seberang nunggu besok paginya lagi. Itu sebelum adanya pembangunan jembatan Tayan ini. Nah, setelah selesai saat ini hubungan jaringan Trans Kalimantan ini sangat-sangat lancar sekali, baik dia mendukung transportasi untuk ekonomi, keamanan atau dan sebagainya. Kalau kita bicara secara gambaran umum ya, konstruknya itu tadi, kenapa saya sebut 2 jembatan? Karena jembatan ini melintasi pulau. Di tengah-tengah sungai itu ada namanya Pulau Tayan. Jadi total secara keseluruhan untuk jalan sendiri 3,7 km. Kemudian panjang jembatannya 1,65. Kalau ditotalkan hampir 5,3. Jadi kalau kita bicara dana, nah itu tadi dananya untuk jalannya tadi itu terbagi lagi, jalannya 30 miliar. Kemudian pembangunan jembatan Tayan itu 835 miliar. Untuk pendanaan jembatan Tayan ini adalah menggunakan dana loan Cina 90%, kemudian pendampingan dari APBN 10%. Dengan konstruksi jembatan yang kokoh, daya tahan jembatan Tayan diperkirakan dapat bertahan hingga minimal 100 tahun. Selain itu, kemampuan daya beban jembatan Tayan juga besar. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk saat ini tidak ada pembatasan jenis kendaraan untuk melintasi jembatan itu. Kemudian kalau kita bicara komoditi yang sering kendaraan yang sering melintasi jembatan ini mungkin hasil perkebunan ya. Pertama hasil perkebunan, kalau kita lihat di sini mungkin sawit ya. Sawit, kemudian juga karet. Itu kalau hasil kebunan. Tapi yang akhir-akhir ini yang agak banyak itu hasil mungkin tambang. Kan di daerah Ketapang itu kan ada boksit. Ada boksit ya, mungkin ya sebentar lagi kan di Kijing akan beroperasi bandara pelabuhan internasional. Nah, mungkin itu sangat membantu sekali untuk transportasi darat ya. Kini jembatan Tayan hadir sebagai jalur strategi yang menghubungkan Desa Tayan dan Desa Piasak, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Adanya jembatan ini mampu meningkatkan konektivitas, menghemat waktu dan biaya penyeberangan sehingga dapat memberi manfaat langsung untuk masyarakat, pelaku usaha, dan industri di sekitar. Kabupaten Sanggau secara geografis kita berada di tengah Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Dengan jarak tempuh ke Pontianak saat ini kurang lebih 200 km. Dan posisi Tayan sendiri adalah sebuah kecamatan kita yang dimana letak dari jembatan Tayan itu berada di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Dampak berikutnya adalah pertumbuhan yang terjadi saat ini, penopang pertumbuhan ekonomi Sanggau adalah memang Tayan dan sekitarnya. Karena di sana ya dominan juga ada industri ya. Dan berikutnya dengan jembatan Tayan ini juga listrik ya bisa langsung. Sekarang dulu Toba sulit dan sekarang sudah bisa, dan jaringan listrik juga sudah sampai menyambung ke Kalimantan Tengah dan juga Kabupaten Ketapang. Jembatan Tayan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat.
Keberadaan infrastruktur jembatan dengan memasukkan elemen budaya lokal sehingga mampu menjadi kebanggaan masyarakat dan menambah estetika kota. Jembatan ini juga turut memajukan ekonomi dan pariwisata yang terdapat di Kecamatan Tayan Hilir. Salah satunya wisata Kerajaan Tayan yang telah ada sejak awal abad ke-15. Kita ada event budaya yang setiap tahun kita laksanakan. Nah, itu berupa perang ketupat dan mandir bedil kerajaan yang dilakukan secara massal, melibatkan masyarakat di sepanjang sungai, sepanjang 1 km Kalimantan Barat. Dan kami juga bersyukur dengan adanya event budaya itu, pemerintah pusat ternyata memberi perhatian. Saat sekarang sedang dilakukan kegiatan pembangunan penataan kawasan sepanjang daerah yang menjadi atraksi event budaya itu. Jembatan Tayan merupakan salah satu jembatan vital untuk mendukung ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan, khususnya Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia, dan menjadi salah satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran yang dicanangkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah lain. Jembatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan manfaat besar yang mampu menggerakkan ekonomi dan mobilitas. Karena itu, semakin banyak jembatan, semakin baik untuk menciptakan konektivitas.